Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mareza Afrizi, NPM 243111077. Di sini saya akan mempresentasikan sistem operasi desktop. Di sini kita akan mengenal perkembangan, fungsi, dan arsitektur OS pada komputer desktop. Apa sih sistem operasi desktop? Sistem operasi desktop adalah perangkat lunak sistem yang dirancang untuk mengatur, mengelola, dan mengontrol perangkat keras komputer pribadi atau PC. Berfungsi menyediakan antarmuka pengguna GUI agar pengguna dapat menjalankan aplikasi seperti pengolah kata, browser, dan game. Umumnya digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu, tetapi bisa menjalankan banyak proses atau multitasking. Sejarah perkembangan sistem operasi desktop. Yang pertama, pada tahun 1970-an. Ini adalah awal munculnya sistem operasi sederhana seperti Unix dan CP/M. Selanjutnya yang kedua, pada tahun 1980-an lahirnya MS-DOS, kemudian Windows 1.0 pada tahun 1985. Dan selanjutnya pada tahun 1990-an sudah termasuk era sistem operasi grafis Windows 95, macOS, Linux. Selanjutnya tahun 2000-an, OS menjadi lebih stabil dan terintegrasi seperti Windows XP, Mac OS X, dan Ubuntu Linux. Dan yang terakhir 2010 sampai saat ini, OS modern dengan konektivitas cloud, keamanan tinggi, dan UI interaktif. Contohnya Windows 10 dan 11, Mac OS Ventura, dan Ubuntu 24.04. Arsitektur sistem operasi desktop. Lapisan utama OS desktop yaitu user interface atau UI, tampilan visual yang digunakan pengguna, GUI atau CLI. Sistem call interface, penghubung antara aplikasi dan kernel. Kernel adalah inti sistem operasi yang mengatur CPU, memori, dan perangkat keras. Selanjutnya device drivers, pengendali perangkat keras seperti printer, GPU, dan keyboard. Yang terakhir ada file system, pengelolaan penyimpanan data seperti NTFS, HFS+, dan ext4. Fungsinya, sistem operasi desktop yang pertama manajemen proses, mengatur program yang sedang berjalan. Yang kedua manajemen memori, mengalokasikan RAM untuk aplikasi. Yang ketiga ada manajemen file, menyimpan, membaca, dan mengorganisasi data. Yang keempat manajemen perangkat I/O, menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal. Yang kelima keamanan sistem, melindungi data dan hak akses pengguna. Yang keenam user interface, menyediakan lingkungan kerja grafis seperti desktop, taskbar, dan icons. Yang ketujuh ada networking untuk mengatur koneksi internet dan jaringan lokal. Jenis-jenis sistem operasi desktop berdasarkan keluarga sistemnya. Yang pertama ada Windows OS atau Microsoft yang saat ini kita kenal. Ini adalah paling populer di dunia, cocok untuk aplikasi umum dan gaming. Contohnya Windows 10 dan Windows 11. Yang kedua ada Mac OS dari produk Apple, eksklusif untuk perangkat Apple, desain elegan, performa stabil. Contohnya Mac OS Monterey, Ventura, dan Sonoma. Yang terakhir ada Linux desktop, open source. Ini gratis, aman, dan stabil. Contohnya Ubuntu, Fedora, dan Debian. Kelebihan dan kekurangan OS desktop. Untuk Windows, kelebihannya dukungan software luas, mudah digunakan. Sedangkan kekurangannya rentan virus dan kadang berbayar. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Selanjutnya Mac OS. Kelebihan dari Mac OS, stabil, desain elegan, integrasi Apple. Kekurangannya yaitu mahal, terbatas di perangkat Apple. Yang ketiga ada Linux. Kelebihannya gratis, aman, fleksibel, tapi kekurangannya tidak semua software kompatibel. Tren dan perkembangan masa depan. Arah perkembangan OS desktop modern, integrasi dengan cloud computing, dukungan untuk aplikasi lintas platform seperti Windows Subsystem for Linux, Mac OS Virtualization, fitur AI based assistant dan otomatisasi, keamanan berbasis biometrik, dan enkripsi end-to-end. Desain user experience atau UX yang lebih intuitif.
Jadi kesimpulannya adalah sistem operasi desktop ini adalah komponen vital dalam komputer pribadi, memiliki peran sebagai pengatur, penghubung, dan pelindung antara pengguna dan perangkat keras. Ada 3 sistem utamanya yaitu Windows, Mac OS, dan Linux, masing-masing dengan keunggulan tersendiri. Perkembangan ke depan menekankan kepada keamanan, cloud, dan integrasi AI. Dapat disimpulkan bahwa sistem operasi desktop bukan hanya pengelola perangkat keras, tapi juga fondasi utama dari pengalaman pengguna dalam berkomputer. Mungkin sekian presentasi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.